ada yang salah kita luruskan. Baik, kembali kepada Abu Bakar. Kembali kisah Isra Mi'raj tadi. Abu Jahal datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, wahai Muhammad, apa yang membuat kamu seperti kelihatan bingung begini? Tumben Abu Jahal bertanya kepada Nabi SAW ini di pagi hari, awal pagi. Nabi SAW dengan polosnya ceritain, semalam datang Jibril membawa kepada saya burak. Burak itu kuda yang antara kuda dan keledai, namanya bagal, gitu kan. Memiliki sayap. Saya naik di atasnya, dimanapun matanya memandang sebuah tempat, kakinya sudah di sana, sangat cepat. Dan tiba-tiba saya dibawa ke Palestina, lalu kemudian saya masuk ke masjid, saya sholat, kemudian saya dimi'rajkan. Tentu hadisnya panjang ya, tentang Isra Mi'raj saya ringkaskan saja. Kemudian saya naik mi'raj ke langit, di langit pertama saya bertemu dengan Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi-Nabi. Kemudian saya pun terima perintah sholat, lalu saya kembali ke Palestina, kembali ke Mekah. Tentu ini saya tidak cerita Isra Mi'rajnya karena ini panjang riwayat. Ini cuman nubzah saja, cuma sebagian kecil informasinya. Ringkas cerita, Nabi SAW menceritakan lengkap nih Isra Mi'raj, prosesnya lengkap semua diceritakan oleh Abu Jahal. Abu Jahal dengan khusyuk mendengarkan. Pada saat selesai menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, Abu Jahal sudah dengar. Maka Abu Jahal langsung berkata, wahai Muhammad, kau menempuh perjalanan Mekah Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami sebulan. Orang paling kuat fisiknya, kudanya juga kuat, itu sebulan sampai ke Palestina. Jadi kalau orang santai-santai atau orang yang lemah mungkin lebih kurang daripada itu. Itu kau tempuh dalam satu malam. Itu pun pulang pergi. Artinya sebulan pergi, sebulan pulang. 2 bulan mestinya. Kau tempuh dalam satu malam. Dengan sangat yakin Nabi SAW mengatakan, iya. Abu Jahal bilang, hai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, kau mau ceritakan gak nih? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ini memang cerita harus disampaikan, kisah yang masyhur gitu kan. Ada perintah sholat harus disampaikan. Tumben Abu Jahal mau menyebarkan agama Nabi SAW, tapi niatnya bukan menyebarin. Dia mengatakan ini sudah gila nih. Ini udah nggak masuk di akal. Nah seperti ginilah, kayak antum di sini di Purwokerto ada orang bilang, tadi saya jam 3 jam 4 subuh dari Jakarta naik mobil, sekarang sudah tiba Purwokerto. Ada mobil canggih cepat, percaya nggak kira-kira? Oh nggak masuk di akal, gitu kan? Nggak mungkin 1 jam tiba-tiba. Atau ada orang bilang, saya baru sekarang pergi umroh, tadi subuh saya sudah balik sekarang 1 jam sudah bolak-balik, ada pesawat. Nggak percaya, nggak mungkin, gitu kan? Seperti itulah dulu bahasanya gitu. Ini ke Palestina nggak mungkin. Kata Nabi SAW, ya. Kata Abu Jahal, kau mau ceritakan Muhammad? Kata Nabi SAW, tentu saja. Tiba-tiba Abu Jahal pegang tangan Nabi SAW, diajak ke sebuah bukit namanya Bukit Abi Kubais. Ada bukit tempat informasi. Jadi di Mekah ini orang kalau mau sampaikan informasi naik ke bukit itu. Biasanya yang naik budak-budak, ada budak-budak yang sudah ditugaskan dan tidak boleh selain mereka yang naik. Dan kalau dia naik, orang Mekah lihat karena tempatnya kurang lebih di sebelah tempat sa'i sekarang ya. Cuma sudah tidak ada bukit itu, dihilangkan. Itu kalau naik ke situ orang-orang sudah tahu, oh, berarti ada informasi. Nanti ada pasukan yang akan nyerang Mekah kah, atau pasukan dibentuk dari Mekah untuk keluar menyerang, atau ada anak kepala suku yang baru lahir, atau ada kepala suku yang mati. Ada informasi penting pokoknya. Abu Jahal memegang tangan Nabi SAW mengajak ke bukit itu. Dari kejauhan orang lihat ada 2 orang, tumben. Biasanya Bukit Abi Kubais ini 1 orang saja. Dan pada saat mereka mendekat, mereka kaget di atasnya ada 2 orang. Abu Jahal, raja mereka, Nabi Muhammad SAW, Al-Amin As-Sadiqul Amin, orang yang terpercaya dan paling jujur gitu kan. Maka kumpul semuanya masyarakat Mekah waktu itu, yang beriman sahabat berkumpul karena Nabi SAW, yang kafir berkumpul karena Abu Jahal. Lalu kata Abu Jahal apa setelah mereka kumpul, wahai masyarakat Mekah, dengarkan baik-baik, Muhammad ingin menyampaikan informasi penting. Abu Jahal, tujuannya bukan mau nyebarin dakwah ya, tujuannya untuk mempermalukan Nabi SAW. Niatnya itu. Ini cerita nggak masuk di akal udah. Kata Abu Jahal, silakan hai Muhammad. Nabi SAW dengan polosnya diceritain, seperti ini, seperti itu, cerita panjang lebar dari awal sampai akhir Isra Mi'raj, semua diceritakan. Cerita yang unik nih. Datang burak, terbang, kuda bersayap sampai hari kiamat gak bakal ada, gitu kan. Kemudian bisa jalan semalam, perjalanan sebulan, bolak-balik dan seterusnya, gitu kan. Baiklah, ringkas cerita. Orang-orang waktu sudah diceritakan itu, yang kafir teman-teman sekalian dari masyarakat Mekah bertambah kufur. Ini Muhammad gila nih. Cerita dari mana nih, gitu kan. Sampai mereka saling bisik-bisik, ini Muhammad gila, Muhammad gila. Ini cerita dari mana nih? Yang sudah beriman pun sahabat sempat ragu, ini benar gak ya? Tapi ini Rasulullah, gak mungkin salah gitu. Bimbang mereka.
Abu Jahal lihat kejadian tersebut, orang sudah mulai gemuruh, suara orang mengatakan Muhammad gila, Muhammad gila. Dia turun dari bukit Abi Qubais sambil senyum. Dan waktu dia turun ada sahabat yang melihatnya. Dia berkata, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Ini sudah menang, gitu kan? Ini yang dia inginkan. Dia pergi ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy, lalu dia berkata, wahai Quraisy, berita gembira, agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa wahai Abu Hakam? Kok bisa begitu? Tadi saya bilang julukannya di Mekah Abu Hakam ya. Makanya kenapa Abu Hakam? Dia bilang Muhammad mengarang cerita dusta. Muhammad berkata, Abu Jahal tidak sadar menceritakan Isra Mi'raj lengkap. Berkata kepada saya begini sampai akhir. Kisah awal dari akhir. Datang burak terbang sampai pulang dari langit lagi. Kembali ke Mekah. Lalu orang-orang Quraisy diam saja. Kata Abu Jahal, sekarang tinggal ada satu orang. Yang kalau satu orang ini kalian bisa goyahkan keyakinannya, maka habis agamanya Muhammad. Kata mereka, siapa Abu Hakam? Kata Abu Jahal, siapa? Abu Bakar. Ini kisah saksi bahasan kita. Abu Bakar ini satu-satunya. Kalau Abu Bakar juga sudah kacau ini, maka kacau semua, sudah habis sudah ini agama. Cari dia. Maka Abu Jahal pun sama teman-temannya naik kuda rame-rame ke kebunnya Abu Bakar. Abu Bakar ada kebunnya kebetulan di pinggiran kota Mekah. Ada sahabat-sahabat atau Abu Jahal lagi jalan menuju Darun Nadwa, sempat ikut dengarin apa yang Abu Jahal mau bilang nih. Mereka dengar mau ke Abu Bakar, pergilah. Orang-orang kafir pergi, sahabat juga ikutin dari belakang. Sampai di depan kebun Abu Bakar, Abu Jahal teriak dengan suara keras, wahai Abu Bakar keluarlah, Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar dari kebunnya, heran lihat, tumben pertama kali tokoh-tokoh Quraisy datang ke kebunnya, dan pertama kali dalam sejarah Mekah orang kafir sama orang beriman jalan sama-sama nih. Nggak pernah terjadi di Mekah. Ini biasanya mereka disiksa. Ini sahabat di belakang, orang-orang kafir di depan, dan mereka kumpul semua depan kebun. Kata Abu Bakar, ada apa wahai Abu Jahal? Panggil Abu Jahal memang, karena Nabi SAW suruh. Ada apa wahai Abu Jahal? Dia bilang, temanmu, sahabatmu Muhammad sudah gila. Masa dia karang cerita dusta? Katanya dia ceritakan lengkap. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi SAW. Belum dengar. Dengar dari Abu Jahal nih. Katanya datang burak, datang Jibril, datang burak, terbang dan sampai pulang lagi ke Mekah. Panjang lebar diceritain. Abu Bakar sudah tahu nih, ternyata tujuannya untuk mengendorkan diri dia gitu. Dia mengatakan, wahai Quraisy. Ada dua riwayat. Yang pertama dia mengatakan, wahai Quraisy, aku telah mempercayai Muhammad sementara dia di sini di Mekah. Turun dari langit informasi, aku percaya. Kenapa aku tidak percaya kalau dia ke sana? Sama saja, tidak ada bedanya. Apapun yang kalian datangkan tetap saya yakin dengan dia. Riwayat yang kedua yang unik teman-teman. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, langsung membantah Abu Jahal, dan Abu Jahal tidak bisa ngomong. Ketahuilah, kalau seandainya di depan mata saya ada tembok warnanya putih dan Muhammad bilang tidak Abu Bakar, itu warna hitam, saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang benar hitam. Mata saya pun salah, kalau Muhammad bilang salah, salah. Bayangin, tembok putih, Nabi SAW bilang bukan hitam. Oh ya, saya salah berarti. Putih depan matanya. Kira-kira gimana caranya digoyahkan orang seperti ini? Teman-teman maaf, saya ingin kita sedikit mengambil hikmah dari sini. Bayangkan kalau kita hidup zaman itu di Mekah, kira-kira antum menjadi Abu Bakar atau menjadi Abu Jahal nih? Ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, di sebuah kota nggak ada lampu, nggak ada fasilitas kayak sekarang, agama belum ada, ayat Quran ini masih berapa ayat yang turun, belum lengkap kayak kita sekarang, sudah lengkap, covernya bagus, segala-galanya. Ngaku Nabi, kira-kira beriman nggak? Kalau saya pribadi saya ragu bisa ikut Abu Jahal. Alhamdulillah zaman sekarang Quran sudah lengkap, lahir sudah Islam, orang tua Islam, alhamdulillah, ini nikmat luar biasa. Itu pun masih malas ibadah. Ini zaman dulu luar biasa ini. Tidak ada lampu, nggak ada apa-apa, seorang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku Nabi walaupun terpercaya. Ini nggak gampang jadi sahabat. Baiklah, waktu itu Abu Jahal diam, nggak bisa ngomong. Abu Bakar sudah tahu nih ada terjadi sesuatu nih. Dia tanya sahabat-sahabat, di mana Nabi SAW? Mereka bilang Nabi SAW di bukit Abi Qubais, lagi dikerumunin sama orang-orang Mekah. Abu Bakar bilang, baik, saya ke sana. Abu Bakar jalan ke sana. Ini orang subhanallah secara fisik sederhana, tapi lihat bagaimana keyakinannya. Dia bisa membalik teman-teman nanti dengan perilakunya dan keyakinannya. Satu kota Mekah yang tidak yakin dengan Isra Mi'raj, bahkan sahabat pun ada yang sempat bimbang pada saat itu, dibalik sama dia semuanya yakin Isra Mi'raj benar terjadi, termasuk orang kafir. Dibalik semuanya yakin, oh iya benar ini terjadi. Bagaimana ceritanya?
Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Dia lihat dari jauh Nabi lagi dikerumun. Lalu dia teriak, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Sengaja suara keras. Orang lihat kayak di masjid ini misalnya dari luar pintu ada yang panggil nama saya, tiba-tiba pasti antum balik ke sana. Kalau teriak-teriak. Namanya Abu Bakar sengaja lakukan itu, radhiyallahu anhu. Waktu lihat Abu Bakar datang, orang-orang memberikan jalan. Karena Abu Bakar teriak. Nabi SAW lihat dari jauh Abu Bakar, senyum. Sudah tahu siapa yang datang nih. Sambil jalan, sambil Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, Abu Jahal datang ke kebun saya dan mengatakan, Anda mengatakan padanya, diceritakanlah sambil jalan sambil cerita Isra Mi'raj, datang pada Jibril. Jadi makin nyebar nih beritanya. Ada borak kuda bersayap terbang dan sampai pulang lagi. Sampai di hadapan Nabi SAW cerita Isra Mi'raj selesai. Sambil jalan sambil ngobrol sambil keras. Kadang-kadang Abu Bakar berhenti, kemudian diceritakan lagi, terus sengaja untuk nyebarin berita. Begitu depan tiba-tiba depan Nabi SAW dia mengatakan, benarkah itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar teriak dengan suara yang dia mampu keluarkan. Dia mengatakan, Anda pasti benar. Suara keras gitu kan. Dan kalimat ini teman-teman sekarang cukup membuat para sahabat yang tadinya ragu, oh iya ya, benar nih. Anda pasti benar, nggak mungkin salah. Lalu dia ini sebenarnya kalimatnya untuk menenangkan orang-orang beriman supaya mereka yakin dengan Nabi SAW, lebih yakin lagi. Sekarang dia ingin membalik orang kafir supaya yakin dengan Isra Mi'raj. Apa yang Abu Bakar lakukan? Dia mengatakan, Ya Rasulullah, ya, depan orang-orang kafir semua, kami semua tahu satu Mekah ini Anda belum pernah ke Palestina sebelumnya. Belum pernah ke Palestina. Tidak ada satu orang pun di Mekah kecuali tahu Anda belum pernah lihat Palestina. Maka saya akan panggil tokoh-tokoh Quraisy yang sudah pernah lihat Palestina tiap tahun. Rihlatas Syita'i was Saif dalam Al-Quran itu perjalanan musim dingin dan musim panas itu kan ke Palestina dan ke Yaman gitu kan. Maka ada di antara mereka yang dalam setiap tahun pasti ke sana gitu. Tahu hafal betul pintunya, jalanannya, pasarnya, bentuk-bentuk rumahnya orang, Masjid Aqsa mereka hafal tuh. Saya akan panggil mereka ya Rasulullah, lalu ceritakan apa yang Anda ketahui tentang Masjid Aqsa, tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Setuju Rasulullah? Setuju. Untuk membuktikan nih, maka Abu Bakar pun naik ya ke bukit Abi Kubais, kemudian berkata, wahai Quraisy, berkumpullah, terutama tokoh-tokohnya, gitu kan. Datanglah Abu Jahal sama teman-temannya, grupnya semua ini yang kufur, kumpul. Lalu kata Abu Bakar, wahai Quraisy, sebentar lagi Muhammad akan menceritakan kepada kalian tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Sementara kita semua tahu kalau dia belum pernah ke sana. Saya minta kepada kalian semua menjadi saksi tentang perkataan ini. Kalau seandainya apa yang Muhammad sampaikan satu saja tidak seperti apa yang kalian tahu ya, atau tidak seperti apa yang kalian ya pernah lihat di sana, maka kalian punya hak mendustakan Muhammad selamanya. Tapi kalau seandainya yang Muhammad sampaikan seperti yang kalian tahu secara fisik ya, wilayah Palestina dan juga Masjid Aqsa, harus sportif menerima dan meyakini apa yang Muhammad sampaikan, karena ini jelas belum pernah dilihat. Kalau sekarang teman-teman sekalian saya tinggal buka HP, kemudian kita nge-search di Google, bisa kita lihat dari satelit pun, apapun bisa saya ceritakan. Sekarang kalau saya ceritakan Masjid Aqsa ini, saya tinggal buka, bisa saya ceritakan bahkan warna temboknya, jumlah tiangnya bisa dengan melihat dari kamera. Zaman sekarang, zaman dulu bagaimana caranya? Nggak bisa kecuali lihat dengan mata kepala tuh, harus seperti itu. Maka kata Quraisy, baiklah, kami setuju dengan itu. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, silahkan. Kata Nabi SAW dalam penutupan hadis Bukhari, saya pun diperlihatkan Palestina, maka saya menceritakan kepada mereka tentang keadaannya, pintu gerbangnya, jalannya, pasar-pasarnya, rumahnya, sama semua. Bahkan saya menghitungkan buat mereka jumlah tiangnya Masjid Aqsa. Mereka sudah pernah hadir, ini jumlah tiangnya berapa Nabi SAW ceritakan. Dan subhanallah, setiap kali Nabi SAW mengatakan satu kisah, pintunya begini, pasarnya begini, maka orang Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Yang memberikan kesaksian adalah tokoh-tokoh Quraisy. Yang terjadi apa teman-teman sekalian? Akhirnya orang-orang Quraisy pun di Mekah mengatakan, kalau gitu Muhammad benar nih. Terbalik sekarang, dari keraguan yang tadi mengatakan penyihir atau bohong, sekarang terbalik mengatakan ini berarti benar, karena tokoh-tokoh Quraisy yang mereka tokohkan meyakini apa yang Nabi lihat. Sementara Nabi SAW tidak pernah menceritakan apapun, dan ini baru cerita tadi malam nih, gitu kan. Baik, mereka diam. Lalu kata Nabi SAW, ini kisah Abu Bakar sudah selesai, tapi saya lengkapkan kisah Isra Mi'raj itu.
Kata Nabi SAW, wahai Quraisy, masih ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti itu, kalian akan yakin dengan risalah saya. Tapi kalau kalian tidak yakin, maka kalian tidak akan beriman pada saya selamanya. Susah, gitu kan? Kata Quraisy, apa itu? Kata Nabi SAW, waktu saya pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak tuh, kuda yang bersayap, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah istilah 3 ekor unta ke atas, gitu kan? Ada kafilah kalian lagi jalan menuju ke Mekah, dan kafilah itu di bagian depannya ada unta pimpinan, maksudnya orang yang paling depan, untahnya berwarna putih dan di lehernya diikat dengan kain warna merah. Mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan, dan saya sempat teriak dan berkata, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Dengan hikmah Allah perlihatkan Nabi SAW di mana unta mereka. Maka dia teriak, di lembah fulan. Maka mereka mengikuti suara saya dan mereka menemukan unta mereka. Kafilah itu akan datang 2 hari lagi. Ini nggak bisa disampaikan kecuali orang lihat dengan mata kepala nih. Kalau sekali lagi, kalau zaman sekarang kita bisa search, saya bisa tahu sekarang orang dari Jakarta ke Purwokerto ini, ya siapa yang lagi jalan bisa kita cari di satelit. Zaman dulu nggak bisa, harus lihat dengan mata kepala ini, gitu kan? Baiklah. Mereka mengatakan, baik, kami akan buktikan 2 hari lagi. 2 hari lagi teman-teman sekalian, satu kota Mekah semuanya berdiri di pintu gerbang, namanya pintu gerbang Bani Syaibah. Dulu pintu gerbangnya Mekah gitu. Mereka kumpul semuanya. Mereka nunggu nih apa yang Nabi SAW bilang. Benar gak? Yang berimannya dan yang kafirnya. Subhanallah, sebelum ya waktu tiba siang hari, teriknya matahari, belum waktu duhur kalau kita sekarang, lewat benar tuh kafilah yang Nabi ceritakan. Persis seperti ciri-cirinya, terutama ada unta bagian depan yang memimpin itu unta warna putih, lehernya diikat kain merah, dan juga ya Nabi SAW dalam beberapa athar disebutkan sempat menyebutkan nama-nama orang yang di kafilah itu. Ada fulan, dan jumlah mereka, gitu kan. Ringkas cerita adalah mereka tiba-tiba bertanya orang-orang Quraisy, wahai Quraisy yang ada di kafilah, kalian dari mana? Kata, ini pertanyaan bertubi-tubi dari orang Mekah karena sudah penasaran. Mereka sudah tahu. Yang kafilah tadi belum tahu apa-apa nih. Kata orang Quraisy di Mekah, wahai Quraisy, kalian dari mana? Kata mereka, Quraisy dari kafilah mengatakan, kami dari Palestina, gitu kan. Quraisy dari Mekah bertanya, apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Kata mereka, iya, kami kehilangan unta. Kata orang Quraisy Mekah, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami mendengarkan suara entah dari mana yang mengatakan, hai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikuti suara itu, kami temukan unta kami. Lalu orang-orang Quraisy yang dari kafilah kembali bertanya, wahai Quraisy Mekah, dari mana kalian tahu berita itu? Sementara belum ada satu orang pun di antara kami yang masuk ke Mekah. Apa kata mereka? Dari Muhammad. Semenjak itu satu Mekah semua yakin kalau Isra Mi'raj benar terjadi. Tapi lihat bagaimana keyakinan Abu Bakar yang membuat kejadian tersebut, teman-teman sekalian. Luar biasa. Kita lihat